puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Renungan Tengah Minggu di tahun yang baru, tahun 2021. Semuanya baru, tetapi saya juga ingin menyampaikan renungan kali ini dengan tema hidup yang baru sudah datang. Kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apakah bukti kehidupan baru yang sudah datang itu? Bukti kehidupan baru yang sudah datang adalah saudara telah memiliki hidupnya Yesus. Saudara telah mati bersama dengan Yesus. Saudara bahkan telah bangkit bersama dengan Yesus ke dalam suatu hidup yang baru. Inilah hidup yang baru. Sekarang kita akan melihat apa itu hidup yang baru. Bukti pertama dari kehidupan orang percaya yang baru adalah ya hidupnya yang baru di dalam Kristus itu. Tapi mengapa manusia bisa berdosa? Manusia berbuat dosa karena secara alamiah ia memiliki dosa. Contohnya, seperti seekor babi yang berkubang dalam lumpur. Kenapa? Ya, karena ia babi. Yang memang sifat alamiahnya adalah berkubang dalam lumpur. Sekarang, bagaimana cara kita menghentikan babi itu keluar dari berkubang dalam lumpur? Apakah dengan memandikan di kamar mandi yang terbaik? Atau mungkin menuangkan parfum di sekujur badannya, kemudian meletakkan pita merah di atas kepalanya. Nah, sekarang babi itu sudah terlihat cantik dan harum. Apakah babi itu sekarang akan berhenti berkubang dalam lumpur? Tentunya tidak. Karena apa? Karena babi itu akan terus berkubang dalam lumpur. Karena sifat alamiahnya. Nah, satu-satunya cara membuat babi itu bisa berhenti berkubang dalam lumpur, yang pertama, ya harus membunuh babi itu. Kemudian memberikan satu hidup yang berbeda dari kehidupan yang dimiliki oleh babi itu. Dengan cara yang sama. Inilah yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Ia membunuh manusia itu, yaitu manusia lama yang berdosa. Dan kemudian yang kedua, memberikan hidup yang benar-benar baru kepada manusia itu. Allah telah mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Nah, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat itu Allah membawa dia dan menempatkan dia di dalam anaknya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Orang ini, ya, karena ia ada di dalam Kristus dan mati bersama dengan Kristus, firman Allah berkata dalam Roma 6 ayatnya yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, manusia lama yang berdosa disalibkan, mati bersama dengan Yesus. Kemudian Allah memberikan suatu hidup yang benar-benar baru, yang adalah hidup anaknya itu. Seperti tadi ayat sudah kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi orang percaya sekarang ini adalah ciptaan yang benar-benar baru. Karena ia hidup di dalam hidup yang baru, yaitu hidup barunya Yesus. Jadi ia harus bertindak dan hidup di dalam hidup yang baru ini. Ia harus berpendapat, menganggap dirinya telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tutup dengan satu ayat, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.